Bismillahirrahmanirrahim. Tentang celaan terhadap kebakilan. Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, dan jauh dari neraka. Dan orang yang kikir jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia, dan dekat dengan neraka. Sesungguhnya seorang bodoh yang dermawan lebih dicintai Allah daripada seorang ahli ibadah yang kikir. Hadis riwayat Tirmizi. Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, dan jauh dari neraka. Dan orang yang kikir jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia, dan dekat dengan neraka. Sesungguhnya seorang bodoh yang dermawan lebih dicintai Allah daripada orang ahli ibadah yang kikir. Hadis riwayat Tirmizi. Keterangan: orang yang sedikit mengerjakan sholat sunnah tetapi dermawan lebih disukai Allah SWT daripada orang yang banyak beribadah dan mengerjakan sholat sunnah panjang-panjang. Yang dimaksud ahli ibadah adalah orang yang banyak mengerjakan sholat sunnah, sedangkan mengerjakan amalan fardu itu merupakan kewajiban bagi setiap orang, baik ia dermawan ataupun tidak. Diriwayatkan dari Imam Ghazali rahimahullah bahwa suatu ketika Nabi Yahya bin Zakaria alaihissalam bertanya kepada syaitan, siapakah orang yang paling kamu sukai dan siapakah orang yang paling kamu benci? Syaitan menjawab, saya paling menyukai orang beriman yang bakhil, dan yang paling aku benci adalah orang fasik yang dermawan. Maka beliau bertanya, mengapa demikian? Syaitan menjawab, orang yang bakhil karena kebakilannya sudah cukup untuk membawanya ke neraka jahanam. Akan tapi aku selalu memikirkan tentang orang fasik yang dermawan. Jangan-jangan karena kedermawanannya Allah SWT akan mengampuninya. Yakni Allah SWT suatu ketika akan ridho kepadanya karena kedermawanannya. Kefasikan dan dosa seumur hidup tidak ada artinya dibandingkan dengan lautan ampunan dan rahmatnya, dan dia berkuasa untuk mengampuni semuanya. Dengan demikian, usaha syaitan selalu membujuknya untuk melakukan dosa menjadi sia-sia. Dalam sebuah hadis disebutkan, orang yang dermawan berarti berprasangka baik kepada Allah Ta'ala, dan orang yang kikir berarti berprasangka buruk terhadap Allah Ta'ala. Orang yang berprasangka baik kepada Allah berarti memahami bahwa Al-Malik yang maha memberi berkuasa memberinya lagi. Orang seperti ini sudah barang tentu tidak diragukan lagi kedekatannya kepada Allah Ta'ala. Sedangkan orang yang berprasangka buruk kepada Allah berarti beranggapan bahwa hartanya akan habis karena tidak ada sumbernya lagi. Orang seperti ini tentu saja jauh dari Allah Ta'ala, karena ia menganggap bahwa khazanah Allah Ta'ala itu terbatas. Padahal harta kekayaan itu berasal dari Allah SWT, dan berbagai asbab untuk memperoleh harta itu sesungguhnya berada dalam genggaman kudratnya. Bila dia menginginkan dapat saja, para pedagang itu tidak memperolehkan keuntungan sedikit pun, atau para petani menebar benih tetapi tanaman tidak tumbuh. Jika semua ini datang karena pemberian Allah Ta'ala, tentu tidak ada gunanya mengkhawatirkan bahwa harta yang disedekahkan akan habis. Masalahnya, setelah kita berikrar dengan lisan, kita tidak
meyakini bahwa semua itu semata-mata merupakan pemberian Allah Ta'ala. Dan kita tidak memiliki apa-apa. Para sahabat Nuh memahami bahwa harta yang mereka miliki semata-mata merupakan pemberian Allah Ta'ala. Mereka sangat yakin bahwa zat yang memberi hari ini besok tentu akan memberi juga. Karena itu mereka tidak berpikir panjang untuk membelanjakan semuanya. Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Kedermawanan adalah satu pohon di surga. Barang siapa yang dermawan, ia telah memegang satu ranting darinya. Maka ranting itu tidak akan meninggalkannya hingga memasukkannya ke dalam surga. Dan bakhil adalah satu pohon di neraka. Barang siapa berbuat kikir, ia telah memegang satu ranting darinya. Dan ranting itu tidak akan meninggalkannya hingga memasukkannya ke dalam neraka." Arsad Baihaqi. Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Kedermawanan adalah satu pohon di surga. Barang siapa yang dermawan, ia telah memegang satu ranting darinya, maka ranting itu tidak akan meninggalkannya hingga memasukkannya ke dalam surga. Dan bakhil adalah satu pohon di neraka. Barang siapa berbuat kikir, ia telah memegang satu ranting darinya, dan ranting itu tidak akan meninggalkannya hingga memasukkannya ke dalam neraka." Hadis Baihaqi. Syuk adalah tingkatan bakhil yang tertinggi. Maksudnya sudah jelas, jika kebakilan merupakan satu pohon di neraka, maka barang siapa yang menaikinya dengan memegang dahannya, maka ia akan sampai ke neraka. Dan sebuah hadis disebutkan, di dalam surga ada satu pohon yang bernama Soko. Darinya kedermawanan tercipta. Dan di neraka Jahanam ada satu pohon yang bernama Syuk. Darinya kebakilan tercipta. Orang yang bakil tidak akan masuk surga. Telah kita ketahui bahwa syuk adalah tingkatan tertinggi kebakilan. Dalam sebuah hadis yang lain disebutkan bahwa kedermawan adalah satu pohon dari pohon-pohon surga yang dahannya menjulur di dunia. Barang siapa yang memegang salah satu dahannya, dan itu akan menyampaikannya ke dalam surga. Dan kebakilan adalah satu pohon dari pohon-pohon neraka yang dahannya menjalar di dunia. Barang siapa yang memegang satu dahannya, dahan itu akan memasuknya ke dalam neraka. Tentunya merupakan ketentuan yang jelas jika ada sebuah jalan menuju stasiun, maka orang yang berjalan melewati jalan itu suatu saat pasti akan sampai ke stasiun. Begitu juga dengan dahan-dahan ini, dahan pohon yang mana saja yang dipegang seseorang, maka ia akan sampai ke pohonnya. Alhamdulillah. Apa saja yang kita dengarkan, mudah-mudahan diridhoi oleh Allah SWT dan beri kuasa untuk menyampaikan pada ilmu. Amin.